Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami akan menyampaikan warta gereja Minggu 2 Agustus 2020. Total kehadiran minggu lalu 94 jemaat. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia beribadah di rumah masing-masing sampai saat ini. Menginformasikan untuk pelayan altar minggu depan. WL Saudari Ervina, singer Saudari Jantika dan Saudari Jovita, musik Saudara Bima Sakti, Saudara Edi dan Bapak Toto, LCD Saudari Uta, soundman Saudara Ezra. Menginformasikan untuk petugas sekolah minggu depan. Kelas Indria akan dilayani oleh Saudari Jovita, Pratama, Saudari Nia, Madia, Saudari Jantika, dan Tunas Muda akan dilayani oleh Ibu Ruth dan Ibu Eri. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terus mendukung kegiatan sekolah minggu yang akan dilaksanakan minggu pukul 9.30 setelah ibadah online berlangsung. Kiranya setiap kita bisa terus mendukung di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Menginformasikan juga untuk petugas jam doa Rabu 5 Agustus 2020. MC akan dilayani oleh Ibu Lani, musik akan dilayani oleh Saudara Bima Sakti dan Saudara Valen. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Eri Budi Lastono dan soundman Saudara Ezra. Terima kasih untuk setiap jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah jam doa secara online setiap hari Rabu. Kiranya kita semua dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah jam doa setiap minggunya. Mengajak setiap remaja dan muda untuk sama-sama bersekutu di dalam persekutuan kaum remaja muda baptis yang selama pandemi ini akan ditayangkan dalam channel YouTube Salatiga Teens Fellowship pada hari Sabtu jam 5 sore. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia dalam mengikuti kegiatan dan bersekutu bersama-sama. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Tri Agus dan Bapak Agus Sulistyo pada tanggal 3 Agustus dan Ibu Ngatmi pada tanggal 8 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan dan memberikan berkat yang melimpah bagi Bapak dan Ibu. Seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk mengikuti protokol kesehatan, diantaranya tetap menggunakan masker dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak aman. Himbauan pemerintah agar terus diingat dan tetap diikuti agar kita senantiasa terhindar dari virus dan juga tetap sehat. Terima kasih untuk setiap dukungannya, baik dari doa dan hal yang diberikan, termasuk like dan subscribe channel gereja setelah ibadah maupun sebelum ibadah. Kiranya kita tetap bersemangat di dalam ibadah setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, hanya kita orang-orang beriman yang bisa mengatakan bahwa keadaan seperti ini adalah keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Meski keadaan sangat susah bagi kita hari-hari ini, tetapi mari saya ajak pada pagi ini berkata bahwa kuasa Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar dari segala masalahku. Dengan iman mari kita datang kepada Tuhan, dengan segenap hati katakan, Kau Tuhan, Allah yang menolongku, yang selalu besertaku. Kasih-Mu Tuhan sanggup mengubah kehidupanku. Kau sanggup memulihkan kehidupanku, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Amin. Hanya Kau Tuhan penolong. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Katakan sekali lagi, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Kau bekerja ya Tuhan. Percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
kami mengucap puji syukur ya Tuhan, karena kami masih memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terlebih besar di setiap masalah yang kami hadapi saat ini, hari-hari ini Tuhan. Itulah penghiburan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena boleh datang kepadamu bersama keluarga kami pada ibadah raya minggu hari ini Tuhan Yesus Kristus. Berkenanlah Tuhan atas puji-pujian kami, atas persembahan kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami, menguatkan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Beracaralah pada pagi hari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita terus akan bersyukur kepadanya karena Dialah Raja kita. Dialah yang berjaya dan seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan Tuhan kita. Masyhurlah perbuatannya dan kasih-Nya tiada tara, bertakhta selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama naikkan satu pujian. Dia Raja. Bersyukurlah.
Mari saatnya kita akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui persembahan dan persepuluhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyediakan tempat untuk memberikan persembahan, dan kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Saya mohon Saudara Valen untuk memimpin dalam doa persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, juga untuk berkat-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Hari ini kami menyerahkan setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Pakailah untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan, pakailah untuk pekerjaan-pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala permohonan kami, juga berkat-berkat yang datang daripada-Mu ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga. Kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar sabda kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Samuel Dimartono. Namun terlebih dahulu kita akan naikkan satu pujian, mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Janji Tuhan yang tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, bagaikan pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, Langitku tak terlihat, tertutup awan tebal, hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk pagi ini, mengucap syukur untuk kesempatan kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kuasa firman-Mu bekerja secara leluasa dalam kehidupan kami, memberkati, mengubahkan, menegur, mengingatkan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah karena pagi hari ini kita boleh
menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Dan mari kita akan belajar bersama-sama sepanjang bulan Agustus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Kita akan belajar tentang perkataan Yesus dalam frasa akulah, ya, dalam bahasa Inggris I am, atau dalam bahasa Yunani ego eimi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan menemukan setidaknya ada 7 kali pengakuan Yesus yang dimulai dengan kata akulah. Ada akulah roti hidup di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48, akulah terang dunia di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5, akulah pintu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah gembala yang baik di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, dan akulah jalan kebenaran dan hidup di Yohanes 14 ayat yang ke-6, dan yang terakhir adalah akulah pokok anggur yang benar di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Tetapi karena bulan Agustus ini hanya ada 5 minggu, maka saya memutuskan untuk memilih 5 dari 7 perkataan atau pengakuan Yesus ini yang akan kita pelajari bersama-sama di bulan Agustus ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pernyataan Yesus yang pertama, akulah roti hidup, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-59. Ada 36 ayat, tetapi kita akan belajar di ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-51. Mari Bapak Ibu boleh membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Yohanes pasal 6. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-51. Kalau sudah ketemu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam keseluruhan dari perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-59, kita akan menemukan setidaknya ada 3 kali ya Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah roti hidup, yaitu di dalam ayat yang ke-35, ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-51. Dan kalau kita membaca konteks dari perikop ini, maka pernyataan akulah roti hidup muncul setelah Yesus memberikan mujizat atau mengadakan mujizat 5 roti untuk dimakan 5.000 orang. Dan itu baru laki-laki saja, belum ada perempuannya. Dan setelah mujizat itu baru Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga membaca nas ini secara utuh, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya nas ini berbicara tentang motivasi atau kisah dari orang-orang yang pada waktu itu berjuang untuk mencari dan mengikuti Yesus. Dan dari nas ini kita juga belajar bahwa tidak semua orang yang mencari Yesus, tidak semua orang yang menemukan Yesus pada waktu itu datang untuk mendengar pengajaran Yesus, datang untuk melihat siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-26, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, di situ dikatakan demikian. Saya mulai dari ayat yang ke-25. Ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang."
Ada orang-orang yang mencari Yesus tetapi motivasinya bukan untuk bertemu dengan Yesus, bukan untuk mendengar pengajaran Yesus, tetapi mereka mencari Yesus supaya mereka kenyang. Mereka mencari Yesus bukan karena pribadi Yesus, tetapi mereka mencari Yesus karena makanan yang dibuat oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Dan di ayat yang ke-30 kita juga bisa menemukan di situ, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ada juga kelompok lain yang datang kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, yang mencari Yesus, tetapi tujuan mereka mengikuti Yesus, mencari Yesus adalah untuk mempertanyakan keilahian Yesus, mempertanyakan kealahan Yesus. Mereka berpikir kalau Yesus adalah Mesias, maka Yesus harus memberi mereka makan roti setiap hari. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang banyak pada waktu itu. Ini sebuah pertanyaan yang aneh sebenarnya, karena mereka baru saja melihat mujizat Yesus, tetapi mereka merasa bahwa semuanya itu belum cukup bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah fakta yang terjadi. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi yang keliru. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang banyak pada waktu itu Yesus dianggap Mesias, Yesus akan dianggap Tuhan, dianggap benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah ketika dia mampu menyediakan roti setiap hari. Nah, situasi inilah yang sedang diluruskan oleh Yesus melalui perkataannya atau melalui pengakuannya tentang akulah roti kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perkataan Yesus tentang akulah roti kehidupan, sesungguhnya Yesus sedang meluruskan kembali motivasi kita dalam mencari Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar banyak hal mengenai siapakah Yesus bagi kita. Hal yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 bahwa akulah roti hidup mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan lebih dari sekedar mencari berkat-berkatnya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita semua membutuhkan roti. Kita semua membutuhkan makanan untuk hidup di dunia ini. Dan sesungguhnya Yesus tidak melarang kita untuk mengharapkan berkat Tuhan, untuk mencari berkat Tuhan. Yesus tidak melarang kita untuk mengharapkan pemeliharaannya. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-6, dalam perikop sebelumnya kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, bahkan Yesus sudah mengadakan mujizat. Dia mencukupi kebutuhan 5.000 orang yang saat itu mereka kelaparan. Tanpa diminta, tanpa orang-orang banyak memohon kepada Tuhan, Tuhan menyediakan roti bagi mereka. Artinya Tuhan tidak mempermasalahkan kalau kita datang untuk mengharapkan berkatnya Tuhan. Tuhan tidak melarang kita untuk mengharapkan kekayaan, kesehatan, keberhasilan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mendapatkan berkat lebih daripada kita mendambakan sang pemberi berkat itu sendiri. Inilah yang menjadi masalah, inilah yang menjadi persoalan, inilah yang Yesus ingatkan kepada orang banyak pada waktu itu. Jangan mengharapkan berkat lebih daripada si pemberi berkat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melihat di dalam ayat yang ke-49. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan demikian. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Yesus mengingatkan mereka sekali lagi bahwa nenek moyang mereka pun yang sudah makan mana di padang gurun, mereka juga mengalami kematian. Ini berarti bahwa Yesus sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa roti yang diminta oleh mereka atau roti yang dicari oleh mereka, roti yang diharapkan oleh mereka adalah roti yang terbatas. Roti tidak dapat meluputkan kita dari kebinasaan. Roti tidak bisa memberikan kekuatan yang panjang, yang lama. Ada keterbatasan atas roti duniawi yang diharapkan oleh
manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya roti yang kita cari dan kepuasan yang kita cari itu sebenarnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang Yesus harapkan. Dan inilah yang Yesus inginkan, supaya kita mencari Tuhan lebih daripada sekedar mencari berkat-berkat-Nya. Tuhan ingin kita mencari Dia lebih dari sekedar mencari berkat-berkat-Nya. Yesuslah roti atau Yesuslah kepuasan yang sejati. Yesus bukan hanya filosofi, Yesus bukan hanya kuasa atau mistik, tetapi Dia adalah pribadi yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kepuasan kepada kita. Seorang bernama John Piper mengatakan bahwa Yesus tidak datang ke dunia untuk memberi roti, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menjadi roti kehidupan. Dia tidak hanya datang untuk memberi roti, tetapi Dia datang untuk menjadi roti itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya mari kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mencari Yesus untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus, bukan hanya menjadi fansnya Yesus. Ada banyak orang yang ngefans sama Yesus tetapi tidak mau menjadi pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengejar hadirat Tuhan lebih dari sekedar kita mengejar berkat-berkat-Nya. Mari kita menyediakan waktu lebih banyak untuk mencari hadirat Tuhan. Kalau saudara punya waktu untuk mengejar berkat Tuhan, kalau saudara punya waktu untuk bekerja, kalau saudara punya waktu untuk melakukan atau mencari banyak hal dalam kehidupan ini, mari kita juga memberi banyak waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Jangan sampai waktu kita untuk mencari berkat Tuhan mengganggu atau menghabiskan waktu kita untuk mencari hadirat Tuhan. Jangan sampai waktu kita yang kita gunakan untuk mencari berkat Tuhan, mencari kekayaan, mencari harta, mencari segala kebutuhan hidup kita, menghabiskan waktu kita untuk mencari hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Banyak harta bukan berarti otomatis hidup kita akan menjadi lebih lama. Atau sedikit harta bukan berarti kita akan cepat mati. Tanpa makan memang tubuh kita mungkin akan mengalami kesulitan hidup, tetapi tanpa Tuhan berarti kita tidak memiliki kehidupan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Yesus ajarkan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan juga kepada kita pada hari ini. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita mencari Tuhan, bukan hanya sekedar mencari berkat-Nya Tuhan. Mencari Tuhan dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar mengharapkan berkat-berkat-Nya Tuhan. Mengikut Kristus dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar menjadi fans dari Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari pernyataan Yesus tentang akulah roti hidup adalah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dialah atau Yesuslah pribadi yang dapat menyempurnakan kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-35, di situ dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, Yesus menyentuh dua hal yang menjadi sesuatu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Lapar dan haus itu sesuatu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah makan kenyang, sudah minum puas, kita tetap bisa merasakan lapar dan haus lagi. Tetapi Yesus datang dan berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Yesus menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah pribadi atau satu-satunya pribadi yang bisa menyempurnakan kehidupan kita. Akulah roti hidup menjadi jaminan bahwa kita akan berhasil menikmati kehidupan. Meskipun ini tidak berarti bahwa kita akan bebas dari penderitaan. Akulah roti hidup, kata Yesus, atau keberadaan Yesus sebagai roti hidup tidak membuat kita bebas dari tantangan kehidupan. Keberadaan Yesus sebagai roti hidup tidak membuat kita bebas dari himpitan, tidak membuat kita bebas dari kekecewaan hidup, tidak membuat kita bebas dari penderitaan. Tetapi keberadaan Yesus sebagai roti hidup memberi jaminan untuk kita boleh bersama-sama dengan Kristus, untuk kita boleh melalui setiap tantangan bersama dengan Kristus, untuk kita boleh berjuang mengatasi semua kekacauan hidup ini bersama-sama dengan Kristus. Artinya bahwa keberadaan Yesus sebagai roti hidup menjadi jaminan bahwa bagi kita bahwa kita tidak sendiri.
Kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya mari kita memiliki hati yang terbuka dengan firman-Nya. Biarlah kita senantiasa hidup dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan dan dikenyangkan oleh kehadiran Kristus sebagai roti hidup. Jangan menjadi seperti orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus pada waktu itu, di mana mereka hanya datang kepada Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan. Jangan menjadi seperti orang Yahudi yang datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan ketika mereka membutuhkan sesuatu. Jangan menjadi seperti orang Yahudi pada waktu di zaman Yesus yang mereka mencari Tuhan ketika mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup mereka. Dan ketika mereka ditolong Tuhan, ketika mereka mendapatkan kelepasan dari Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Jangan hidup seperti orang-orang Yahudi yang mau menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari pengalaman yang dialami oleh orang banyak pada waktu itu untuk sungguh-sungguh membuka diri kita untuk belajar firman Tuhan. Sebab hanya dengan kita membuka diri kepada firman Tuhan, membuka diri dan percaya kepada Tuhan saja kita boleh mengalami apa yang dikatakan Yesus. Tidak akan mengalami lapar lagi dan tidak akan mengalami haus lagi. Artinya di hidup kita dipuaskan oleh keberadaan Kristus. Kita masih mengalami pergumulan, kita masih mengalami tantangan, kita masih mengalami persoalan. Tetapi ketika kita menerima Kristus, ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan senantiasa dikuatkan dan dipuaskan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Dan inilah kekuatan yang kita peroleh dari perkataan atau dari pengakuan Kristus sebagai roti kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita membangun kualitas hidup yang semakin dekat dengan Allah. Mari kita belajar untuk hidup dikendalikan atau hidup dalam kendali firman Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari pengakuan Yesus tentang akulah roti kehidupan adalah bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan. Hanya Yesuslah satu-satunya pemberi hidup bagi setiap orang. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-51 dan juga di ayat yang ke-58. Di situ dikatakan demikian, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberi hidupnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya memberikan roti itu kepada kita, tetapi ia menyerahkan roti itu atau menyerahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati, melainkan akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja saudara dan saya pasti akan mengalami kematian. Kita masih akan mengalami kematian. Tetapi kata hidup selama-lamanya atau tetap hidup di sini bisa diterjemahkan bahwa setiap orang yang menaruh harapannya, setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus akan tetap berdaya, akan tetap bisa hidup sekalipun dia mengalami tantangan di dalam kehidupannya. Inilah jaminan bagi kehidupan kita. Pengakuan Yesus sebagai roti kehidupan menjadi jaminan bagi kita untuk tetap bisa menjalani kehidupan sekalipun saudara dan saya menghadapi setiap tantangan, menghadapi berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan akulah roti hidup juga menjadi satu jaminan bahwa ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita jatuh, kita tidak akan jatuh tergeletak. Kita tidak akan tenggelam dalam luka yang mendalam. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Itulah jaminannya bagi kita. Dan satu lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kata akan hidup selama-lamanya juga berbicara tentang kekekalan. Kita mengalami kematian.
kita akan mengalami kematian, tetapi setelah kita mengalami kematian, kita juga akan mengalami kehidupan. Kita mengalami jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus. Itulah janji firman Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Yesus kita boleh mengalami atau menikmati kesempurnaan dan kebahagiaan yang sejati. Inilah yang Yesus tekankan kepada kita pada hari ini. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengisi kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengenyangkan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya mari datang kepada Yesus. Mari mengejar nilai-nilai yang tidak terbatas dari Tuhan. Lebih dari sekedar mengejar berkat-berkatnya Tuhan. Mari membuka diri untuk kita semakin disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang sanggup memuaskan kehidupan kita, menopang kehidupan kita. Dan mari kita berseru kepada Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, percaya hanya Kepadamu. Percaya hanya Kepadamu. Kaulah yang memegang tangan kami. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Benar ya Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat kota kami. Engkau memberkati pergumulan bangsa kami saat ini Tuhan. Biarlah situasi pandemi yang terjadi ini boleh segera berakhir oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Berkati para pemimpin kami yang sedang berjuang untuk memulihkan situasi, untuk memulihkan keadaan di bangsa kami. Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh melihat pemulihan terjadi di atas bangsa dan juga kota kami. Mengucap syukur untuk kota Salatiga yang dalam beberapa hari ini ada banyak orang yang telah dipulihkan, disembuhkan dari COVID-19. Kami bersyukur dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi kebanggaan kami, boleh menjadi kekuatan kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Kami mengucap syukur kalau 2 minggu yang lalu kami boleh mulai untuk mengadakan uji coba dan kami saat ini sedang terus bersiap untuk bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kami mohon Kau memberi hikmat kepada setiap kami. Kami mohon Kau memberi kuat kuasa-Mu bagi kami. Untuk kami boleh memahami maksud Tuhan, rencana Tuhan, visi Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Dan kami berdoa biarlah setiap program rancangan yang telah Tuhan nyatakan untuk kami kerjakan di sepanjang tahun ini boleh kami kerjakan dengan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan mengawali setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap bagian dari gereja ini, setiap organisasi yang ada di gereja ini Tuhan memberkati. Baik untuk PBI, WBI, PKMB, sekolah minggu dan semuanya boleh berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk PAUD Sangkit yang juga terus berjuang untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk menolong anak-anak belajar. Kami percaya juga Tuhan memberkati. Berkati guru-guru yang mengajar dan berkati kami semua yang turut ambil bagian. Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan memberkati kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memulihkan keadaan kami. Yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan dan bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.